Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taruna Abdul Manaf Nahanyi, NPT 41210001 dari kelas instrumentasi 2A. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan membagikan modul Cisco Networking Academy, modul ke-8, modul ke-9, yaitu modul 8.3.7 yang berjudul Lab Use Rescon F to access an iOS XE device. Itu langsung saja pertama-tama saya share screen terlebih dahulu untuk modulnya. Di sini ada modulnya yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu use REST to access an iOS XE device. Untuk objektifnya yang pertama kita akan membuat jaringan dan verifikasi konektivitasnya. Yang kedua kita konfigurasi iOS XE device untuk respon F access. Yang ketiga yaitu kita akan membuka dan konfigurasi Postman. Yang keempat kita akan menggunakan Postman untuk mengirim data GET request. Yang kelima kita akan menggunakan Postman untuk mengirim put request. Yang keenam kita akan menggunakan Python script untuk mengirim GET request, dan yang ketujuh kita akan menggunakan Python script untuk mengirim put request. Jadi dalam modul ini dalam modul ini latar belakangnya kita akan protokol ResconF ini menyediakan subnet fitur ResconF yang disederhanakan melalui API RESTful. ResconF memungkinkan Anda melakukan panggilan API RESTful ke perangkat iOS XE. Data yang dikembalikan oleh API dapat diformat dalam bentuk XML atau JSON. Jadi langsung saja kita ke praktiknya. Untuk sumber daya yang diperlukan yaitu ada satu PC dengan sistem operasi, yang kedua kontak virtual atau VirtualBox, yang ketiga ada VMware TPSC, yang kedua adalah VMware CSR 1KV atau CSR 1000V. Untuk langsung saja ke instruksinya. Yang pertama kita luncurkan dulu VM-nya dan VM CSR 1KV. Eh, Sebelumnya saya sudah menginstal, sudah menjalankan untuk firmware-nya ini device J. Lalu untuk CR1000-nya ini, CR1000-nya ya. Lalu kita verifikasi konektivitasnya dengan menggunakan from show API interface brief. Kita pertama enable dulu, lalu kita masukkan from-nya show IP interface brief. Ya, di sini IP address saya 192.168.56.103 ya untuk CSR satu kakinya. Eh, Lalu kita bisa juga ping ke CSR-nya melalui device C VM, device C VM. Ini kita clear dulu, kita close directory, lalu kita ping ke eh, IP dari CSR. Kopinya 3 tadi. Oke. Sini sudah kita bisa terhubung, bisa diketik. Lalu selanjutnya kita ke step 3, kita akan verifikasi konektivitas eh, SSH ke VM CSR. Kita gunakan perintah atau from SSH Cisco mengarah ke IP address-nya tiga. Sini ada password ya. Passwordnya default ya, seperti biasa, Cisco 123 123. Anda seru cancel saja. Ya di sini.
sudah terhubung. Masuk ke SSH CSR satu kakinya ya. Begini. Lalu selanjutnya kita ke part 2, ke bagian 2 kita konfigurasi perangkat iOS XE untuk akses REST-CONF. Pada bagian ini kita akan mengkonfigurasi VM CSR satu kakinya untuk dari pesan REST-CONF dan dapat juga memulai layanan HTTPS. Tentu saja kita ke langkah satu, kita verifikasi bahwa daemon REST-CONF sedang berjalan. Kita gunakan perintah show platform software yang proses saja, copy, kita pastikan di sini, enter, kita lihat apa saja yang sedang di running. Ini ada OpenSD, NetSD, dan seterusnya ya. Lalu langkah kedua kita aktifkan dan verifikasi layanan respon app-nya yang kita ingin jalankan ya. Kita pertama konfigurasi, masukkan komen konfigur terminal atau fp juga. Lalu kita masukkan ke respon app. Setelah itu kita verifikasi apakah respon app-nya sedang berjalan atau tidak. Kita pertama exit dulu, kita exit. Lalu kita masukkan show platform software yang sedang berjalan di proses tadi. Ya, eh, selanjutnya langkah ketiga kita aktifkan dan verifikasi layanan HTTPS. Kita masukkan perintah konfigurasi global berikut untuk mengaktifkan server HTTP. Kita masukkan kita ke konfigur terminal lagi ya. Konfigur terminal, lalu kita masukkan IP HTTP secure server. Lalu kita masukkan komen IP HTTP authentic lokal. Selanjutnya kita verifikasi bahwa server HTTPS berjalan ya. Kita exit dulu, lalu kita show lagi. Ya di sini berjalan ya, berjalan semua ya. Lalu pada bagian 3 kita buka dan konfigurasi Postman. Di bagian ini kita akan membuka Postman, menonaktifkan sertifikat SSL dan menjelajahi antar muka pengguna. Yang pertama kita buka dulu Postman. Ini ada di eh, sini kita tunggu sampai terbuka Postman-nya. Karena saya belum saya sign in dulu ya. Eh, lupa aja. Oh lewati ya.
Ya, di sini kita sudah membuka postman ya. Lalu selanjutnya kita akan menonaktifkan verifikasi sertifikat SSL-nya dengan klik ke file, lalu setting. Lalu kita di bawah general kita ke verifikasi SSL certification, kita matikan, lalu kita tutup kontak dalam pengaturan. Lalu selanjutnya kita ke bagian keempat, kita gunakan Postman untuk mengirim permintaan GET. Kita di bagian ini akan menggunakan Postman untuk mengirim permintaan GET ke CSR 1 kaki untuk memverifikasi bahwa Anda terhubung ke layanan respon F. Angka pertama yaitu kita jelajahi yang terbuka Postman. Kita bisa lihat ini adalah launchpad-nya, ya, klik tanda plus di samping tab ini untuk membuka get permintaan tanpa judul ini ya, di get terbuka ini untuk menjelajah, untuk melakukan pekerjaan Anda seperti saya jelaskan sebelumnya. Kedua, kita bisa memasukkan URL ke CS tutup ke CSR 1000 V, lalu eh, kita pastikan ini permintaan sudah di get ya. Lalu selanjutnya kita masukkan kredensial atau autentifikasi di bawah bidang URL, ada para param out header, lalu kita auto ini masukkan IP, setelah itu kita enter autentikasi kredensial, klik the authorized tab, lalu kita under tab klik down row, inherit out for parent, kita basic out kita masuk basic out, lalu kita masukkan username dan passwordnya, dan passwordnya 1, 2, 3 tanda seru, lalu kita klik header dan klik the seven hidden di sini, seven hidden kita klik, lalu kita verifikasi authorization key has a basic value that used the uh, request. Jadi di tujuh tersembunyi ini memverifikasi bahwa priorisasi memiliki dasar yang akan digunakan untuk mengautentikasi permintaan saat kirim ke CSR 1000. Lalu selanjutnya ke langkah keempat, kita atur JSON sebagai tipe data untuk mengirimkan dan diterima dari CSR 1 kaki. Kita dapat mengirim dan menerima data CSR 1 kaki dalam bentuk XML atau JSON. Kita pada kesempatan ini kita akan menggunakan JSON. Di header area klik the first blank key, fill the type content type. Ya, jadi selanjutnya step 4 kita akan set data JSON untuk
dikirimkan ke CSR. Jadi dalam pengiriman data kita bisa mengirim data dalam bentuk XML atau JSON format. Dalam lab ini kita akan menggunakan format JSON ya. Jadi langsung saja ke perintahnya. Yang pertama di header area, di header kita uh, in the first blank key, uh, yang pertama nih blank, kita type content type, uh, saja content type, lalu kalau fieldnya, di kalau fieldnya kita type application, garis miring yang data JSON. Kita copy, kita paste. Setelah itu tell the style, ini akan memberitahu bahwa eh, Postman akan mengirim data JSON ke CSR satu kali. Terus di content type kita bisa tambahkan key. The key field is accept and the value field is application data JSON. Jadi kita bisa tambahkan another key atau value pair. The field is accept dan the value is application data yang JSON. Jadi selain content type kita juga bisa menggunakan accept ya. Lalu selanjutnya kita send the API request to CSR satu kali. Kita di dalam Postman memberikan, kita telah memiliki semua informasi yang dibutuhkan. Lalu kita bisa klik send. Sebelumnya kita perbaiki dulu sesuai dengan IP IP address. Nah, di sini sudah bisa ya. Lalu di bawah header sementara kita akan melihat respon JSON yang diberikan oleh CSR satu kali, di mana sesuai dengan yang diberikan oleh modul. Selanjutnya kita ke step 6, kita menggunakan get request untuk menggabungkan informasi semua interface dari CSR ya. Yang ada di CSR kita bisa duplikat saja. Lalu kita salin linknya di sini, copy link, lalu kita pastekan di sini dan kita bisa klik send saja ya. Kita langsung klik send, kita tunggu eh, respon, kita ubah dulu sebelumnya untuk IP-nya, mana kita 103 ya. Di sini untuk responnya masih sama, eh, disesuai dengan modul. Selanjutnya ke step 7, kita gunakan guest request untuk menggabungkan informasi yang spesifik interface di CSR. Kita bisa diduplikat lagi ya, duplikat lagi, kita bisa copy link ini akan lebih spesifik. Kita edit untuk IP address-nya, lalu kita klik send saja. Ini sudah ada lebih spesifik, namun IP address yang IPv4 dan IPv6-nya belum tampil ya, karena di sini masih DHCP. Kita cek dulu untuk IP address-nya, kita cek dulu melalui SSH ke CSR 1000. Kita show IP interface brief. Lalu kita lihat di sini untuk IP address-nya sekian dan untuk metodenya masih DHCP. Itu kita akan
konfigurasi menggunakan config terminal, lalu kita masuk ke interface G1. Setelah masuk ke interface, kita masukkan IP address-nya sesuai yang kita inginkan. Kita samakan saja ya, 192 168 156 103 dengan subnet masnya 255 255 2550. Ini sudah sesuai. Selanjutnya kita enter. Kita tunggu prosesnya pergantian IP, lalu kita klik N untuk menyelesaikan. Dan kita cek lagi ya untuk show IP interface briefnya. Di sini metodenya sudah jadi manual ya. Selanjutnya kita kembali lagi ke Postman dan kita kirimkan untuk yang terakhir ini tadi. Ya di sini sudah ditampilkan untuk IP status IP-nya dan netmasknya, subnet masknya. Lalu selanjutnya kita bisa ke part 5. Kita gunakan Postman untuk mengirim put request. Eh, kita duplikat lagi untuk last gate-nya. Kita duplikat tab. Lalu kita for type request klik the down arrow, kita di sini body di sini di get kita klik put dulu. Lalu untuk interface-nya di sini kita copy saja, link kita pastekan di sini. Setelah itu kita send. Sebelum send kita ke header. Di sebelah header kita klik body, di sini body kita klik radio button. eh, jadi jika kita klik send di sini untuk bodinya belum dibikin, maka akan ada kode error ya. Untuk itu kita isi dulu untuk bodinya, kita bikin eh, raw button. Setelah itu kita masukkan di sini. Copy dari sini aja biar sini kita kirim. Ini akhirnya kita edit dulu ya. Kita kirim di sini sudah ada status 201 dibuat. Kita sudah bisa mengirim, lalu kita bisa cek lagi di SSH. Kita bisa gunakan show IP interface brief. Di sini sudah ditambahkan untuk loopback satunya sesuai dari postman yang kita kirimkan 10.1.1.1 di sini ya, 10.1.1.1. Lalu selanjutnya kita bisa juga gunakan Python untuk mengirimkan permintaan GET. Kita bisa gunakan Python, kita bisa buka VS Code langsung ya. Kita buka VS Code di sini. Selanjutnya kita buka folder ke devnet SCR ya di sini ya. Di devnet SCR kita sebelumnya sudah ada, kita delete dulu ya responnya. Lalu kita ke devnet, lalu kita ke terminal. Kita buka terminal, ya terminal, lalu kita masukkan mkdir responf untuk membuat file responf ya. Kita tekan, kita enter.
Ini eh, di explore kita gunakan respon F di sini. Oke, setelah masuk ke respon F, kita buat file baru yang bernama respon F get py. Kita masuk di sini aja respon F get py. Setelah itu kita masukkan perintah ini ya, import JSON, import request. Kita copy saja di sini sesuai, kita enter dulu, lalu kita langkah kedua kita buat variabel yang akan menjadi komponen permintaan. Kita masukkan URL URL tadi ya, sesuai seperti yang telah kita lakukan juga di Postman. Kalau di Postman kita tinggal masukkan URL, kalau di sini kita harus membuat variabel-variabelnya. Di sini ada Postman, ada di sini ada API URL, ada juga headernya. Terus di sini ada juga basic authentication-nya, yaitu jika kita masukkan tadi ada username dan password. Lalu langkah ketiga kita bisa membuat variabel untuk mengirim permintaan dan menyimpan respon JSON. Kita bisa gunakan eh, ini ya, respon di sini, respon. Jadi di sini dijelaskan dari codingan-codingannya, yaitu ada respon, variabel yang menyimpan respon API, request get, ini metode membuat permintaan get dari API URL-nya itu alamat URL tadi, authentication adalah variabelnya, lalu headernya parameter yang ditetapkan, lalu verify atau false adalah nonaktifkan verifikasi sertifikat SSL saat permintaan dibuat. Lalu untuk menampilkan respon HTTP-nya, kita paste saja di sini. Lalu kita bisa simpan untuk filenya di sini, save, dan bisa kita langsung run di sini atau kita bisa juga run di eh, terminal. Eh, eh, bentar, sepertinya saya belum mengganti IP-nya ya. IP-nya tidak sesuai karena IP kita 103. Perhatikan lagi untuk di sini sudah berhasil untuk responnya 200 ya. Di sini 200 itu tandanya berhasil. Lalu kita bisa juga buka di terminal di sini namun sama saja hasilnya sama seperti di terminal VS Code-nya.
Lalu langkah keempat kita bisa menampilkan format data JSON-nya karena di sini formatnya belum ditampilkan seperti di Postman. Kita bisa masukkan untuk perintahnya dengan respon JSON dan print respon JSON. Kita langsung run saja untuk Python filenya. Ya, di sini sudah ada. Di sini responnya ini 200 dan interface internet untuk IP-nya 103, netmask-nya 255, IPv6-nya dan IP yang telah kita tambahkan itu tadi dengan put yaitu 10.1.1.1. Lalu untuk mempercantik outputnya kita juga bisa menambahkan untuk memperbaiki output ya. Comment print JSON dan respon. Coba kita paste saja di sini. Lalu kita run and debug saja. Sini ya. Nah, di sini tampilannya menjadi lebih bagus ya, sesuai dengan bentuk JSON. Sini telah ditampilkan untuk IPv4-nya, lalu IPv6-nya belum ada, lalu IPv yang loopback-nya 10.1.1.1 ya. Lalu kita ke bagian 7. Kita gunakan script Python untuk mengirimkan permintaan put. Kita impor modul dan nonaktifkan permintaan SSL. Eh, Kita pertama ke 7 kita explore di explore panel di sini. Di bawah devnet strcr kita klik paste category new file. Di sini ya, kita new file lalu kita masukkan respon put sekarang. Put.py. Setelah itu eh, ini kita perbaiki dulu ya namanya typo. Respon putnya di sini kita harus disable SSL warningnya ya dengan request package disable warning ini. Kita paste saja. Lalu enter. Lalu kita kopinya dari sini saja biar bagus untuk kopiannya. Di sini kurang lebih sama seperti yang get tadi. Kita masukkan untuk codingannya semua. Jangan lupa diganti untuk IP address-nya. Lalu headernya di sini kita sama buatkan header. Lalu kita enter saja. Kita ke variable tuple Python bernama basic authentication tadi untuk login ya. Di sini basic authentication itu ada username dan password. Lalu kita gunakan ini ya. Di sini untuk yang config buat variabelnya Python directory yang config kita akan menahan menyimpan data yang oleh loopback ya. Jadi kita copy saja di sini untuk menjadikan data yang menjadi true. Paste di sini. Setelah itu kita buat variabel untuk mengirim permintaan dan menyimpan respon JSON. Di sini ada responnya. Di sini kita paste saja di sini. Lalu untuk selanjutnya kita masukkan kodenya untuk menangani respon jika salah satu pesan HTTP berlebih ya kita. Jadi kalau ada
error message, kita akan print error message-nya. Setelah itu kita bisa lihat di sini untuk agendanya. Di sini ada elemen untuk menyimpan respon, request put ini untuk membuat permintaan put, API URL ini untuk URL dari CRS CSR 1000-nya, data ini untuk dikirimkan ke titik akhir API yang diformat. Lalu authentication sebagai variabel tuple yang dibuat untuk menyimpan informasi autentifikasi. Header untuk header ya, untuk verify atau file semua parameter yang menonaktifkan verifikasi SSL. Lalu respon status code, ini kode status HTTPL yang akan menampilkan kode status berhasil atau tidaknya. Simpan dan jalankan script untuk mengirim permintaan put. Lalu kita akan mendapatkan status 201 untuk eh, permintaan put berhasil, untuk kode kita berarti berhasil untuk meminta, ya di sini telah berhasil untuk untuk membuat IP address-nya lagi dengan loopback 2 di sini. Lalu kita bisa mengeceknya, kita bisa ke interface di CSR-nya. Kita masuk lagi di SSH-nya. Di sini sudah kita masukkan show IP interface brief ya. Lalu kita bisa lihat di sini udah loopback 1 dan loopback 2 yang telah kita tambahkan. Jadi loopback 1 kita tambahkan dengan Postman dan loopback 2 kita tambahkan dengan Python. Untuk program yang digunakan dalam lab ini kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini untuk program-program yang tadi telah kita buat, di sini untuk get-nya dan ini untuk put-nya ya. Oke, oleh karena itu mungkin telah selesai untuk modul 8 modul 9 ini. Jadi di sini kita telah membangun jaringan verifikasi konektivitas menggunakan eh, eh, untuk konfigurasi perangkat iOS XE untuk akses responsi, dan kita juga telah membuka dan konfigurasi Postman serta menggunakan Postman untuk mengirim permintaan GET dan mengirim permintaan PUT. Kita juga telah menggunakan script Python untuk mengirim permintaan GET dan telah menggunakan Python juga untuk mengirim permintaan PUT. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan untuk modul 9 ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.